Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 31 Desember 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa jelang pergantian tahun. Dinas Perhubungan Kota Medan menutup sejumlah ruas jalan dan melakukan pengalihan arus di kawasan Lapangan Benteng, Medan. Penutupan jalan ini dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya masyarakat yang akan menghadiri kegiatan malam pergantian tahun yang dipusatkan di Lapangan Benteng oleh Pemko Medan. Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis menjelaskan, adapun ruas jalan yang akan ditutup diantaranya Jalan Kejaksaan, Jalan Candi Prambanan, Diponegoro, dan Imam Bonjol. Sebab ruas jalan tersebut merupakan lokasi terfokusnya acara pergantian tahun malam nanti. Sementara itu, pedagang kaki lima yang diprediksi juga akan memadati kawasan Lapangan Benteng diarahkan menuju Jalan Raden Saleh untuk mengurangi penumpukan massa. Untuk pengamanan pada malam pergantian tahun, Dinas Perhubungan Kota Medan mengerahkan 1.125 personil yang disebar pada seluruh titik di Kota Medan. Selain pemantauan di lapangan, petugas Dinas Perhubungan Kota Medan juga melakukan pemantauan di ruang kontrol Disub yang sudah menerapkan teknologi Intelligent Transport System. Berdasarkan rapat kita bahwa nanti terfokus pada malam tahun baru itu di Lapangan Benteng, ya, yang kita prediksi mungkin masa kita juga tidak akan mampu ditampung oleh Lapangan Benteng, tapi kita akan menggunakan jalan di sekitarnya, baik itu jalan Pengadilan maupun jalan Imam Bonjol, ya, sehingga parkir kita akan lebih keluar dan bahkan mungkin pedagang-pedagang kaki lima yang kita prediksi tidak bisa kita halau untuk memenuhi kebutuhan masa ini akan kita tempatkan nanti di Jalan Raden Saleh. Jadi otomatis di seputaran jalan itu akan kita lakukan penutupan ataupun buka tutup masa. Ada berapa titik, Pak? Di seputaran Lapangan Benteng. Saja, ya. Pemirsa, ruas jalan provinsi penghubung Kota Padang Sidempuan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Alboin Huta Barat, Kelurahan Hanopan, Kota Padang Sidempuan amblas akibat meluapnya air sungai di bawah jalan setelah diguyur hujan deras. Tidak adanya pembatas jalan membuat para pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati sebab ketinggian jurang dari bahu jalan mencapai 7 meter. Kendaraan roda 4 atau yang lebih besar bahkan harus bergantian untuk lewat sebab sebagian bahu jalan tertutup longsor sehingga ruas jalan tersebut semakin kecil. Amblasnya jalan penghubung ini disebabkan meluapnya sungai Angkola yang berada tepat di bawah bahu jalan yang perlahan mengikis dinding jalan. Kondisi ini sangat berdampak terhadap para pengendara dan warga yang tinggal di sekitar jalan tersebut. Warga setempat Effendi Jambak berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jalan tersebut sebab jalan ini merupakan satu-satunya akses utama penghubung Padang Sidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Segera diperbaiki jalan ini, Bang, karena jalan ini adalah jalan akses utama menuju Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Angkola Selatan, Bang. Amblasnya ini sekitar 3 minggu yang lalu dan sampai saat ini belum ada perbedaan atau perbaikan dari pemerintah sendiri, Bang. Ya, saya berharap selaku mewakililah masyarakat sini, segeralah, Bang, diperbaiki jalan ini sebelum menunggu adanya korban jiwa kembali. Artinya kalau diperlama-lama mau nanti, Bang, terpotong jalan ini. Kalau terpotong, semua akses ekonomi pun juga terpotong, Bang. Termasuk juga kami super angkot seperti super bus yang ingin melintasi ini ke Tapanuli Selatan, Bang. Selain amblasnya jalan penghubung tersebut, tumpukan kaca juga berserakan di atas bahu jalan yang dapat membahayakan pengendara sepeda motor yang melintas. Pemirsa, satu unit truk Colt diesel rusak usai ditabrak kereta api yang bergerak dari stasiun Kota Binjai menuju Kuala Bingai, Kabupaten Langkat di sekitar komplek perumahan Grand Stella, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara kemarin sore.
Bagian tengah truk rusak parah dan batang kerangka patah setelah ditabrak kereta api yang akan menuju stasiun Kuala Bingai, Kota Stabat. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kejadian ini menjadi perhatian warga sekitar yang langsung mengerumuni lokasi kejadian. Lintasan kereta api jurusan stasiun Kuala Bingai ini baru saja beroperasi kembali setelah puluhan tahun tidak aktif. Sebelum kecelakaan tersebut terjadi, sempat terdengar klakson kereta api yang berbunyi sangat keras, kemudian diikuti suara dentuman keras antara kereta api dan truk. Satu unit truk Colt diesel yang membawa kardus itu pun terpental dan terseret hingga puluhan meter akibat kencangnya laju kereta api. Kereta api jurusan stasiun Kuala Bingai biasanya beroperasi saat sore hari menjelang maghrib. Namun kini kereta api tersebut sudah mulai beroperasi sejak siang hari. Petugas kereta api Yogi yang tidak bersedia untuk diwawancarai mengatakan awalnya truk tersebut melintas dari jalan pintas yang bukan semestinya dilalui kendaraan. Beruntung sopir truk berhasil menyelamatkan diri dengan cara melompat dari truk. Pemirsa, seorang pengusaha hotel di Kota Padang Sidempuan diamankan aparat kepolisian Resort Padang Sidempuan lantaran terlibat peredaran narkotika jenis sabu jaringan antar kabupaten kota. Penggerebekan narkoba oleh personil Satuan Narkoba Polres Padang Sidempuan terjadi di salah satu hotel yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang Sidempuan. Petugas mendapati 2 bungkus narkotika jenis sabu seberat 50,53 gram beserta timbangan elektrik di bawah bantal pada salah satu kamar hotel. Penghuni kamar Dedi Juandari Tonga yang merupakan pengusaha hotel tersebut hanya dapat tertunduk lesu. Kepada petugas, residivis kasus narkoba ini mengaku barang haram tersebut merupakan miliknya yang didapat dari rekannya yang berada di Kota Sibolga. Ia menambahkan sabu-sabu tersebut akan diedarkannya di Kota Padang Sidempuan. Penggerebekan terhadap tersangka ini dilakukan petugas lantaran mendapat informasi maraknya peredaran narkotika jenis sabu di hotel tersebut. Petugas pun langsung bergerak cepat hingga akhirnya berhasil menangkap tersangka. Atas nama inisial D atau Dedi, kita amankan di dalam hotel Istana di Jalan Sudirman, Padang Sidempuan. Pada inisial D kita amankan DD seberat 50,53 gram jenis sabu-sabu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di balik jeruji besi Polres Padang Sidempuan. Sementara itu pemirsa, pelaku pencurian uang dan perhiasan senilai ratusan juta rupiah dari dalam mobil pengunjung SPBU Kota Pinang, Labuan Batu Selatan ditangkap petugas kepolisian Polsek Kota Pinang, Labusel kemarin. Sebelumnya korban bersama kedua temannya mengendarai mobil pribadi dari Medan menuju Riau dan beristirahat di SPBU Jalan Labuhan, Kota Pinang. Saat itu korban beristirahat di dalam mobil, sedangkan kedua rekannya beristirahat pada salah satu warung di sekitar komplek SPBU. Setelah korban tersadar dari tidurnya, ia melihat salah satu jendela pada pintu mobil telah terbuka. Korban kemudian menyadari tas miliknya yang berisi uang sebesar 3 juta rupiah dan perhiasan senilai 110 juta rupiah telah hilang. Korban pun langsung membuat laporan ke Mapolsek Kota Pinang. Dalam press release, Kasat Reskrim Polres Labusel mengatakan dari penyelidikan yang dilakukan selama 3 hari, pelaku berhasil diamankan dari kediamannya yang tidak jauh dari lokasi SPBU. Dari tangan pelaku turut diamankan barang bukti berupa 1 buah tas berisi perhiasan, sementara uang senilai 3 juta rupiah telah raib. Pelaku diketahui merupakan residivis spesialis pencurian di SPBU. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku telah ditahan di Mapolsek Kota Pinang. Untuk penangkapan tersangka ini berawal dari mana? Jadi berawal dari pengumpulan bukti, mengklarifikasi saksi-saksi lingkungan, serta mendapat informasi dari jaringan kita, maka teridentifikasilah terduga pelaku ini. Melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tersebut. Dan terduga pelaku mengakui perbuatan pencurian yang dilakukannya. Ada berapa orang dan pelaku? 1 orang. Untuk pelaku hanya 1 orang. Untuk pelaku dan sudah pernah nggak melakukan kejahatan yang tertangkap dengan polisi? Sudah. Jadi terduga pelaku ini merupakan residivis yang sudah berulang kali.
Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek lokasi penyalahgunaan narkoba di kawasan Komplek Yuka Medan Marelan, Sumatera Utara. Saat petugas melakukan penggerebekan, seorang pemuda diduga pengedar narkoba jenis sabu sempat melakukan perlawanan. Selain itu, sejumlah ibu rumah tangga yang diduga kerabat pelaku terlibat adu mulut dengan petugas dan mencoba menarik pelaku. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil menangkap 3 orang pengedar dan pengguna narkoba, yakni FA alias Gogon, FR alias Betik, dan BS alias Beni. Petugas juga mengamankan 6 paket sabu seberat 8 gram, puluhan plastik klip, uang tunai, serta handphone. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban membenarkan ada perlawanan dari pelaku dan beberapa warga saat pelaku hendak dibawa ke mobil petugas. Dari saat narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penggerebekan di daerah Komplek Yuka Terjun. Jadi tersangka ada 3 orang, kemudian polisi melakukan penggerebekan. Ada yang melawan terhadap petugas kepolisian. Jadi itu mereka setelah dilakukan penangkapan di daerah Terjun, daerah Uka Terjun, mereka melakukan perlawanan tersebut. Kini ketiga pelaku diamankan ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, jelang pergantian tahun, harga beberapa kebutuhan pokok di pasar tradisional Marelan mengalami kenaikan. Kenaikan harga bahan pokok tersebut meliputi cabai merah besar yang kini naik menjadi Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Cabai merah kecil berkisar Rp35 hingga Rp60.000, cabai bencong dan cabai hijau Rp35.000, serta cabai caplak Rp45.000 per kilogram. Sementara itu komoditas lain seperti bawang merah kini dijual dengan harga Rp40.000 dan bawang putih Rp35.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar tradisional Marelan, Ovalia Maha, mengakui kenaikan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional ini sangat tinggi. Cuaca yang tidak menentu saat ini diduga menjadi penyebab banyak petani mengalami gagal panen. Selain itu, harga pupuk dan obat tanaman ikut mengalami kenaikan harga sehingga pasokan cabai dan bawang dari para petani berkurang. Bawang putih masih biasa 35. Standar kak ya? Caplah. Ini standar 45. Ya kalau bisa jangan naik-naik sekali lah, bahan-bahan kayak gini menuju kayak tahun baru kan Natal kan. Jadi ya kalau bisa dikurangi, ada subsidi dari pemerintah bantuan biar enggak Natalan enggak susah kali. Iya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga sukacita Natal ini membawa cinta kasih, damai dan terang, sehingga mewujudkan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa. Selamat Tahun Baru 2024 bagi seluruh warga Kota Medan. Ke depan, marilah kita secara aktif menata kehidupan berbangsa yang lebih baik demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Terima kasih, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Melalui perayaan Natal menjadi momen untuk menyentuh setiap hati dengan cinta kasih, damai sejahtera, serta kebahagiaan dalam hidup. Saya, Dr. Andus Baskami Ginting, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan
Selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2024. Sahabat Bawaslu, ayo persiapkan dirimu karena akan segera dibuka pendaftaran pengawas TPS seprovinsi Sumatera Utara. Jangan lupa catat tanggalnya ya. Untuk info pendaftaran dapat dicek di Bawaslu Kabupaten Kota atau bisa langsung cek di sini. Ayo awasi bersama Pemilu Serentak 2024. Pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan menggelar press release akhir tahun serta review 2023 dan Outlook 2024 dengan tema Songsong Sumatera Utara Pemilu Damai dan Sukses PON di Aula Wira Satya Polres Pelabuhan Belawan kemarin. Press release tersebut menghadirkan 26 tersangka dari berbagai kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Belawan. Dari 12 laporan polisi, 16 orang tersangka dijerat dengan kasus penganiayaan berat dan 6 orang terlibat pencurian minyak milik Pertamina. Sementara sisanya terlibat kasus pencurian besi jembatan Tol Belmera dan pencurian rokok. Untuk pengungkapan kasus yang terjadi sepanjang tahun 2023, Polres Pelabuhan Belawan menerima 3.054 tindak pidana dan yang terselesaikan berjumlah 2.033. Dari kejahatan tersebut terdapat 2.791 kejahatan konvensional dengan jumlah terselesaikan sebanyak 1.804 serta kejahatan transaksional sebanyak 263 dan yang terselesaikan sebanyak 229. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban mengatakan akan meningkatkan Kamtibmas dan juga segera menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi permasalahan di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Total barang bukti 40,19 gram, kemudian total uang 3.253. Ini adalah hasil penjualan narkoba, jadi mereka sudah termasuk jaringan. Jadi pesan kami dari kepolisian khususnya Polres Pelabuhan Belawan, kejahatan konvensional rata-rata didominasi karena pengaruh narkoba dan kebutuhan untuk beli narkoba. Satreskrim dan Satlaka Lantas Polres Serdang Bedagai mengalami peningkatan jumlah kasus dari tahun sebelumnya berdasarkan hasil rilis pencapaian kinerja di awal hingga akhir tahun 2023. Kapolres Serdang Bedagai AKBP Oksi Yuda menyampaikan bahwa program kinerja tahunan yang dilaksanakan di bawah jajarannya meliputi Satreskrim yang tahun ini menangani 1.648 kasus. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk penyelesaian kasus tercatat sebanyak 1.369 kasus. Selain itu, jajaran Sat Narkoba berhasil mengungkap 240 kasus dengan jumlah tersangka 314 orang dan barang bukti sabu sebanyak 29.355,44 gram. Ganja 895,59 gram dan ekstasi 32 butir. Kemudian terdapat 360 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 108 orang, luka berat 46 orang, serta 592 orang luka ringan. Jumlah ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sementara itu program yang sudah berjalan yakni patroli dialogis dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif di sekitar wilayah hukum Polres Sergai. Pemirsa, Kapolres Padang Lawas AKBP Dairi Estetika bersama dengan PLT Bupati dan jajaran Forkopimda memantau kesiapan pengamanan arus mudik dengan mengunjungi 3 pos pengamanan operasi Lilin Toba 2023.
Untuk mengamankan arus mudik saat pergantian tahun, Satlantas Polres Padang Lawas melaksanakan operasi Lilin Toba 2023 dengan mendirikan 3 pos pengamanan di lokasi rawan kemacetan. Pos pertama berada di pusat lokasi Kota Sibuhuan, sementara 2 pos lainnya berada di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kapolres Padang Lawas AKBP Dairi Estetika menghimbau kepada para pengguna jalan yang mudik ke kampung halaman dan yang hendak menikmati libur akhir tahun untuk tertib berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Ia juga menghimbau kepada para pemudik untuk berhati-hati saat melintas di Kabupaten Padang Lawas karena ada beberapa titik ruas jalan dalam kondisi rusak. Operasi Lilin Toba 2023 kami mendirikan 3 pos pengamanan, satu di wilayah Barumun Tengah, yang kedua di Barumun ini, dan yang ketiga di wilayah Sosa. Semuanya mengcover area, terutamanya lokasi ataupun jalan-jalan yang dipergunakan oleh warga dalam libur Natal dan Tahun Baru 2024. Dirinya berpesan agar pemudik untuk berhati-hati saat melintas mengingat ada beberapa titik ruas jalan yang rusak di Padang Lawas. Pemirsa, Polresta Deli Serdang melakukan tes urin kepada pilot, kopilot, pramugari maskapai penerbangan dan masinis kereta api Indonesia dalam rangka operasi Lilin Toba tahun 2023 di Bandara Internasional Kuala Namu kemarin. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi penyalahgunaan narkoba terhadap para awak maskapai penerbangan dan masinis kereta api di Bandara Kuala Namu yang akan membawa penumpang sehingga dapat memberikan kenyamanan untuk melaksanakan mudik Natal dan Tahun Baru. Kapolresta Deli Serdang AKBP Rafael Sandi Cahya Priambodo berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura Aviasi untuk melakukan pemeriksaan urin terhadap awak maskapai penerbangan Bandara Kuala Namu. Kegiatan diawali apel persiapan yang dipimpin oleh Kapolresta Deli Serdang dengan memberikan arahan kepada personil yang bertugas. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan tes urin di ruang lobi meeting room Angkasa Pura Aviasi Bandara Internasional Kuala Namu. Kapolresta Deli Serdang AKBP Rafael Sandi Cahya Priambodo mengatakan tes urin dilakukan untuk mengantisipasi adanya awak pesawat udara dan masinis kereta api yang melakukan penyalahgunaan narkotika serta obat-obat terlarang pada saat melaksanakan tugasnya. Tes urin dilakukan terhadap 22 orang terdiri dari pilot, kopilot, pramugari, serta masinis kereta api. Hasilnya, 22 orang tersebut negatif dari narkoba. Pemirsa, puluhan supir angkutan umum di Kabupaten Langkat mengikuti tes urin yang digelar Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat. Dari 50 orang supir, 3 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba. Tes urin tersebut dipimpin langsung Kepala Satuan Unit Narkoba Polres Langkat bekerjasama dengan BNN Kabupaten Langkat. Hal ini dilakukan berdasarkan surat perintah Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi dalam rangka Operasi Lilin Toba 2023. Pelaksanaan tes urin ditujukan bagi para supir angkutan umum khususnya lintas Kabupaten Langkat menuju Aceh dan juga sebaliknya untuk menciptakan rasa aman dan kondusif bagi para penumpang. Pelaksanaan tes urin bagi supir angkutan umum ini akan dilakukan hingga tanggal 2 Januari 2024 mendatang. Kepala Satuan Narkoba Polres Langkat Hardianto mengatakan, bagi para sopir yang terbukti telah menggunakan narkoba akan dilakukan rehabilitasi dan penindakan lebih lanjut. Keseluruhannya ada sekitar 54 supir dan 3 dinyatakan positif. Selanjutnya Pak, itu kita akan melaksanakan untuk bagi supir yang positif akan kita bawa ke BNN guna untuk di tes psikiatri. Untuk para supir kalau bisa jangan sampai menggunakan narkoba pada saat menjalankan aktivitasnya seperti membawa kendaraan agar tidak mengalami gangguan di jalan seperti laka lantas dan lain-lain. Aparat kepolisian Polres Langkat menghimbau kepada seluruh supir angkutan umum tidak menggunakan narkoba karena dapat membahayakan keselamatan para penumpang.
Tes urin yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat ini digelar di Terminal Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jamaah Safari Subuh Arafah Bukit Barisan meramaikan Masjid Ar-Ridho dengan bersafari. Kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan yang memasuki minggu ke-80 ini terus menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid. Sholat subuh berjamaah mengawali kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan di Masjid Istiqomah Jalan Ayahanda Medan pagi tadi. Safari subuh dihadiri oleh Majelis Safari Subuh Arafah Sumatera Utara Bukit Barisan, yakni Medan, Binjai, Deli Serdang, dan jamaah lingkungan Masjid Istiqomah. Kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan ini merupakan binaan langsung dari pembinaan mental dan kesejarahan Kodam 1 Bukit Barisan dan sudah berjalan pada minggu ke-80. Kegiatan ini merupakan program Kodam 1 Bukit Barisan dalam memakmurkan masjid. Dengan kekompakan masyarakat dalam memakmurkan masjid di setiap lingkungan masing-masing, diharapkan dapat mensejahterakan lingkungan masjid. Dalam menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid, kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan memperkenalkan kotak infak kejujuran, fungsi sandal masjid, dan mengajak generasi muda membaca Al-Quran. Pada kesempatan ini, tim Safari Subuh menyerahkan sandal ke masjid kepada BKM Masjid Istiqomah. Kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan juga diisi dengan tausiah singkat oleh Ustadz Mayor Korps Ajudan Jenderal Masri Banurea. Ia mengajak para jamaah untuk bersatu dan meramaikan masjid serta mengajak seluruh umat muslim bertauhid, berakhlak, dan muamalah. Pertama itulah manusia itu harus ada tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa generasi muda kita ini harus punya akhlak. Yang ketiga adalah hubungan kita sama manusia, muamalah. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup pada orang lain. Kita harus tahu sama orang lain. Bangsa kita ini besar. Kita ini bangsa besar yang satu sama lain beda-beda suku, beda agama, beda dan sebagainya. Maka ini kita rangkul perbedaan inilah menjadi kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Penasihat Safari Subuh Arafah Sumatera Utara Bukit Barisan Amiruddin menjelaskan dalam menyebarkan syiar Islam, Safari Subuh Arafah terus mengembangkan sayap-sayapnya di seluruh kecamatan Kota Medan. Pada kesempatan ini, tim Safari Subuh Arafah resmi membentuk Kepengurusan Medan Petisa. Kali ini tadi telah dilantik Safari Subuh Arafah Bukit Barisan Kecamatan Medan Petisa. Dengan dilantiknya Kecamatan Medan Petisa ini merupakan suatu menambah kebesaran bahwa banyaknya nanti akan sholat subuh berjemaah. Sehingga bagaimana sholat subuh itu bisa bersama dengan sholat Jumat. Ya, kita mengharapkan kepada umat Islam untuk mendakwahkan, untuk datang ke masjid dalam rangka untuk meramaikan masjid di subuh hari. Pemirsa, ratusan kardus berisi logistik pemilu untuk 5 kabupaten kota sekepulauan Nias ditemukan terbongkar dan disimpan di rumah warga Desa Saiwe, Kecamatan Gunung Sitoli malam tadi. Petugas kepolisian yang menemukan hal tersebut langsung mendatangi lokasi bersama dengan sejumlah penyelenggara pemilu. 476 kardus berisi logistik pemilu tersebut merupakan kiriman dari KPU Provinsi Sumatera Utara untuk KPU Kota Gunung Sitoli, Nias, Nias Utara, Nias Barat, serta KPU Nias Selatan. Seharusnya setelah logistik pemilu itu tiba di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli pada Sabtu pagi, logistik tersebut langsung diantar ke gudang KPU. Namun logistik pemilu itu ditemukan terbongkar dan disimpan di rumah warga. Belum diketahui penyebab pembongkaran logistik pemilu tersebut. Anggota Bawaslu Kota Gunung Sitoli menyayangkan pembongkaran logistik pemilu yang terjadi. Ia menghimbau agar logistik pemilu yang tiba segera dibawa ke gudang KPU tujuan untuk mencegah kerusakan akibat tempat penyimpanan yang tidak sesuai standar. Pada prinsipnya tetap berkoordinasi dengan pihak rekan-rekan kawan-kawan penyelenggara teknis. Namun malam ini tadi kami sempat berdiskusi melalui
chat via grup kawan-kawan komisioner KPU Kota Gunung Sari yang saat ini berada di luar kota. Masuknya barang-barang logistik ini di wilayah di Desa Sewe ini. Tetapi sedikit sangat kami sayangkan memang semestinya ini rekan-rekan dari komisioner KPU Kota Gunung Sari sudah mengetahui awal. Kejadian ini apakah ada regulasi yang dilanggar dan apakah ini merupakan bentuk pelanggaran? Ya, kalau ini sesuai dengan ketentuan, memang kalau berdasarkan ketentuan dari sisi regulasi ini bertentangan dengan ketentuan. KPU dan Bawaslu Gunung Sitoli serta petugas TNI Polri kemudian mendistribusikan logistik pemilu tersebut ke gudang KPU tujuan dini hari tadi. Penyelenggara pemilu dihimbau untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan agar proses tahapan pemilu berjalan dengan lancar. Pemirsa, puluhan caleg DPRD Sumut dari berbagai partai politik dicoret oleh KPU Sumatera Utara di masa kampanye. Pengajuan sengketa ke Bawaslu Sumatera Utara. Bawaslu Sumatera Utara kabulkan permohonan caleg yang dicoret tersebut. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumatera Utara, Johan Alamsyah, mengatakan jika pihaknya sudah melakukan mediasi antara partai politik dan KPU Sumut. Hal itu disampaikannya saat menggelar rapat kerja bersama jurnalis media massa, cetak, dan elektronik di Medan kemarin. Kolaborasi antara jurnalis dan Bawaslu diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu damai yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang mendapat sorotan Bawaslu Sumatera Utara adalah sejumlah caleg DPRD Sumatera Utara yang dicoret KPU Sumatera Utara pada masa kampanye. Para caleg yang sebelumnya dicoret oleh KPU Sumatera Utara tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas yang dianggap menjadi penyebab pencoretan tersebut. Mediasi sengketa sendiri dilakukan sebanyak 2 kali, hingga akhirnya pada Jumat lalu diambil keputusan terkait perbaikan berkas tersebut. Johan menyebutkan jika saat ini KPU Sumatera Utara sedang menindaklanjuti keputusan itu. Terdapat 7 dari 8 partai politik yang menyepakati, namun Johan tidak mengungkap partai politik mana yang tidak menyepakati hasil mediasi itu. Nah, jadi makanya kita sedang melakukan pendataan di Provinsi Sumatera Utara, kabupaten kota mana saja yang ada potensi pelanggaran terkait dengan pencalonan, ya, persyaratan calon. Itu adalah apakah ada caleg-caleg yang masih menggunakan atau masih mendapatkan, ya, gaji dari anggaran negara tapi dia sebagai calon. Kita masih melakukan pendataan itu. Bawaslu Sumatera Utara menghimbau kepada para caleg dan tim sukses Capres atau Cawapres untuk dapat mematuhi aturan yang berlaku demi mewujudkan pemilu damai. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara menemukan berbagai pelanggaran dalam masa kampanye pemilu 2024, namun telah mengambil tindakan akan pelanggaran yang ditemukan. Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara menggelar rapat kerja bersama dengan jurnalis media massa, cetak, dan elektronik di Medan kemarin. Untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu damai, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara menyediakan ruang media center untuk jurnalis. Fungsi Badan Pengawas Pemilu adalah mengawasi regulasi kepemiluan, sehingga membutuhkan kerjasama dengan insan jurnalis dalam mensukseskan pemilu damai. Badan Pengawas Pemilu menangani permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya tahapan pemilu seperti masa kampanye. Turut hadir dalam rapat kerja bersama jurnalis yakni Koordinator Divisi Humas dan Informasi Bawaslu Sumatera Utara, Saud Boang Manalu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumatera Utara, Johan Alamsyah, anggota Bawaslu Kota Medan, Bidang Koordinator Divisi Pengembangan Pelanggaran dan Informasi Fahril Syahputra. Dalam mengawasi tahapan pemilu, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara menyebut sudah melakukan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran. Salah satunya adalah penertiban APK yang masih marak di sejumlah tempat tanpa berpedoman pada aturan yang berlaku. Koordinator Divisi Humas dan Informasi Bawaslu Sumatera Utara, Saud Boang Manalu, berharap kepada tim sukses caleg maupun capres-cawapres untuk mentaati aturan.
Tapi yang pasti kalau penanganan kalau pelanggaran itu ada. Hampir di seluruh kabupaten kota itu ada pelanggaran. Tetapi kita dari Bawaslu Sumatera Utara lebih mengedepankan pencegahannya. Nah, terkait pelanggaran-pelanggaran itu mulai dari izin kampanye, ada yang tidak ada izinnya, lalu akan berkampanye. Kita mengedepankan komunikasi sehingga teman-teman peserta itu menguruskan izin dulu baru berkampanye. Lalu kemudian ada juga penempatan APK, ada yang dia di luar zona, ada yang di luar di tempat-tempat yang dilarang, ada yang jumlahnya nggak terhitung gitu. Kolaborasi antara jurnalis dan Bawaslu diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu damai yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga sukacita Natal ini membawa cinta kasih, damai dan terang, sehingga mewujudkan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa. Selamat Tahun Baru 2024 bagi seluruh warga Kota Medan. Ke depan, marilah kita secara aktif menata kehidupan berbangsa yang lebih baik demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bawaslu, ayo persiapkan dirimu karena akan segera dibuka pendaftaran pengawas TPS seprovinsi Sumatera Utara. Jangan lupa catat tanggalnya ya. Untuk info pendaftaran dapat dicek di Bawaslu Kabupaten Kota atau bisa langsung cek di sini. Ayo awasi bersama Pemilu Serentak 2024. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 1 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk esok hari Senin 1 Januari 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Pada malam hari, masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk potensi hujan lebat terjadi di wilayah Pakpak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, dan sekitarnya. Untuk dini hari, kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar 16 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%, angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas lebat
yang disertai petir dan angin kencang di sebagian pesisir barat, lereng barat, dan pegunungan wilayah Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nur Hasanah pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.